yang otomatis bisa menarik mereka agar supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun mereka berada di lingkungan yang demikian, lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, tapi Sadrak, Mesak dan Abednego itu dia, mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan di sekeliling mereka. Mereka tetap mempercayai bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup untuk melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan yang mereka sembah itu sanggup untuk melepaskan mereka dari hukuman yang akan membinasakan mereka. Terkadang kita sebagai umat manusia, kita bisa diubah oleh lingkungan. Kita bisa diubah oleh tempat di mana kita tinggal. Kita mungkin tinggal di lingkungan yang orang katakan lingkungan yang tidak baik, sehingga pada akhirnya orang mengatakan begini, kita jadi seperti ini karena lingkungan. Kita jadi jahat karena lingkungan. Sebenarnya, kalau kita memiliki iman yang sejati, maka apa? Sekalipun kita berada di lingkungan yang tidak baik, kita bisa mempertahankan iman kita. Sekalipun kita berada di suatu lingkungan yang jahat, kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tidak demikian dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berada di suatu lingkungan yang tidak baik, lingkungan orang-orang penyembah berhala. Tapi mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, karena mereka memiliki suatu iman yang sejati, iman yang sanggup untuk membuat mereka konsisten dalam mempertahankan apa yang mereka percayai. Jadi kita ingat baik bahwa iman yang sejati itu adalah apa? Pertama-tama, iman yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Iman yang sejati itu dia adalah apa? Iman yang tidak dapat dibujuk oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Terbukti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi iman mereka kepada Tuhan mereka tetap pertahankan. Jadi hal yang pertama, agar supaya kita bisa memiliki iman yang sejati, yaitu apa? Pertama, iman yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, iman yang sejati itu adalah iman yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi. Pertama lingkungan, yang kedua kondisi. Apa arti kondisi? Suatu keadaan yang bisa membuat seseorang itu secara psikologis itu mengalami tekanan. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berada pada suatu situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ditekan. Mereka dikatakan begini, kalau engkau masih menyembah Allah, maka perapian yang menyala-nyala yang menanti Anda. Tapi kalau Anda menyembah dewa, maka Anda akan lolos dari perapian ini. Bahkan Alkitab berkata, perapian yang mereka dinyalakan itu 7 kali lebih panas. Sangat panas. Tekanan itulah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diintimidasi agar supaya mereka bisa melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita lihat banyak orang sekarang hanya karena jamaah, tapi tidak halnya dengan ketiga orang ini. Mereka ditekan sekalipun nyawa akan melepaskan kami. Kadang-kadang orang bilang, orang percaya, kita percaya Tuhan pasti tolong.
Tapi terkadang karena kondisi kita melepaskan terapi kepercayaan. Karena tekanan terlepaskan terapi kepercayaan. Terus berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Tapi pada realitanya, karena kondisi, kita mulai melepaskan terapi keyakinan. Karena tekanan. Kita lihat hari ini banyak orang yang dulunya giat untuk Tuhan, pada akhirnya mereka melepaskan keyakinan. Karena apa? Karena kondisi. Karena keadaan yang sulit membuat mereka melepaskan kepercayaan. Nah, sedikit para hamba Tuhan yang dulunya giat untuk Tuhan, bersemangat dalam pelayanan, pada akhirnya mereka mundur. Karena apa? Karena kondisi. Kepada jemaat yang berada di kota Roma, Paulus berkata begini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ketelanjangan? Apakah kelaparan? Siapa? Atau apa? Kadang-kadang orang Kristen bisa terpisah dari kasih Kristus hanya karena materi. Itulah yang membuat mereka meninggalkan iman mereka. Sementara iman yang sejati itu iman yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Orang bisa katakan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Dan seringkali saya katakan di tempat ini, melayani Tuhan itu bukan seperti yang banyak orang pikirkan. Nanti di gereja baru melayani Tuhan, nanti ada di panggung baru melayani Tuhan, nanti ada di mimbar baru melayani Tuhan, nanti kita main musik di gereja baru melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, itu merupakan pelayanan. Mungkin kita tidak bisa main musik, tapi kita mungkin bisa kalau masak. Kita mungkin bisa kalau kita konseling. Kita mungkin bisa kalau bangun rumah. Jadi saya baca di WA Group pendeta ada begini. Banyak orang, banyak pelayan Tuhan, saking sibuknya mereka melayani Tuhan, sehingga mereka apa? Mereka mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Saya pikir-pikir betul. Kenapa? Banyak orang kenapa? Ingin terkenal. Kasih mula-mula yang sesungguhnya itu mereka mulai tinggalkan. Kasih yang mula-mula yang membuat mereka itu bersemangat dalam pelayanan, dalam mengasihi sesama, mulai hilang. Karena apa? Karena sudah terkenal, karena sudah populer. Jadi tahu, orang mau bilang apa, siap. Orang mau puji, orang mau fitnah, siap. Karena kita tahu dalam pelayanan dia tidak selamanya orang-orang akan memuji kita. Ada saatnya orang-orang yang memuji kita itu ya justru mereka itu dia yang menghina kita. Tidak selamanya pelayanan itu yang kita berada di atas. Kadang-kadang kita pun berada di bawah. Jadi orang melayani Tuhan itu siap mental. Jangan orang terbuai di saat orang memuji orang. Jangan terbuai di saat orang dunia mengagung-agungkan orang. Kenapa? Satu waktu kita itu dia akan ada di bawah. Seorang pemain bintang dari Prancis, Kylian Mbappe, dia dipuji pada waktu Prancis juara dunia. Dia dipuji. Namanya dia disebut-sebut karena pahlawan Piala Dunia.
awal yang membuat negara Prancis dia merebut Piala Dunia. Saya baca itu, saya pikir begini, itulah manusia. Kadang-kadang kita dipuji, tapi kadang-kadang kita pun dia dihina. Itu hal yang biasa dalam kehidupan, dalam pelayanan. Karena itu kalau mulai Tuhan ikuti orang ada istilah biasalah, nggak perlu hot-hotan. Yang penting kisahnya begini, terus ada dalam pelayanan. Ya, tidak begini. Ini nak bawa dia. Tindakan-tindakan yang orang musik cut. Karena apa? Karena waktu ingat dengan gembala jabatan. Tekanan bisa membuat kita tidak mundur. Apalagi tekanan dalam kehidupan ekonomi bisa membuat kita ambil jalan pintas supaya kita bisa bertahan. Tapi kita bersyukur. Bersyukur. Di tengah-tengah banyak hamba Tuhan, gembala-gembala yang kuat dalam kehidupan, ya kita bersyukur. Karena apa? Karena kita tak pernah khawatir. Ya, jadi sekalipun pandemi pada penjemaat mau banyak diri sendiri tetap diberkati. Tapi justru semakin ditekan, semakin orang akan naik. Semakin ditekan, maka apa? Orang keimanan itu akan semakin naik. Jadi hal yang kedua, iman yang sejati itu apa? Iman yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada api yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Anda dengar? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berarti bilang apa? Orang percaya, orang Tuhan akan melepaskan dari perapian ini. Tapi seandainya tidak, orang sama sekali tidak akan menyembah dewa Tuanku Raja. Artinya apa? Yang ketiga, iman yang sejati itu iman yang tidak menuntut bukti. Sekali saya katakan, iman yang sejati itu iman yang tidak membutuhkan bukti. Sadrak, Mesach dan Abednego, mereka katakan apa? Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, tetapi jika Allah kami tidak akan melepaskan kami, maka apa? Kami pun tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Terkadang saya katakan tadi, banyak orang mau melayani Tuhan butuh bukti. Tuhan kasih tanda pada kita. Kita minta bukti Tuhan. Kalau Tuhan berkati, maka kita akan melayani Tuhan. Kalau tapi usaha diberkati, maka kita akan melayani Tuhan. Minta bukti, minta tanda. Sementara Sadrak, Mesach dan Abednego, mereka tidak minta tanda. Mereka bilang, kami percaya Allah yang kami sembah akan melepaskan kami. Tetapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami tidak akan menyembah patung Tuhan Raja. Mau ikut Tuhan, jangan butuh bukti, tapi butuh tindakan iman. Jangan butuh bukti, yang Tuhan butuh tindakan. Dan tindakan itu jangan sampai dipengaruhi oleh lingkungan dan juga kondisi. Tindakan itu jangan sampai dipengaruhi oleh kata orang, tapi tindakan itu berjalan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Terlebih dari ini saya mau katakan, kalau semua itu anggap apa yang manusia katakan selama tutup, selama anggap bendera putih. Tapi kita komitmen. Mau bagaimanapun, tetap ini pelayanan jalan. Mau 2-3 orang yang hadir, tetap ini pelayanan dia harus jalan. Teman-teman punya fasilitas yang lebih bagus dari kita. Nah,
saya tetap berjalan sesuai dengan iman. Satu waktu Tuhan pasti memberkati tempat ini. Abraham waktu Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim, dia tidak bukti. Tuhan bilang, Abraham, tinggalkanlah jalan saudaramu, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Dia tidak butuh bukti. Dia berjalan. Dia berjalan. Dan Alkitab katakan Abraham berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Dia berjalan. Dan pada akhirnya apa? Tempat di mana yang Tuhan tunjukkan kepada dia, di tempat itulah Allah memberkati dia. Dan Alkitab berkata, pada waktu Allah memberkati Abraham di tempat itu, mengapa? Abraham sangat banyak emas, perak, dan kambing domba. Itu membuktikan apa? Tuhan sanggup mengubah kita. Sekalipun di tempat yang kering sekalipun, firman-Nya berkuasa untuk mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Agar supaya kita memiliki iman yang sejati, pertama, iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh kondisi. Yang ketiga, iman yang sejati tidak untuk bukti.